Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Saudaraku, para pemirsa yang berhati mulia, bulan Ramadan disebutkan juga dengan nama Syahrus Sabar, bulan kesabaran, di mana salah satu didikan yang diharapkan tercipta dan terbina dalam kehidupan setiap insan yang melakukan puasa Ramadan adalah keterlatihan mental dan jiwanya untuk lebih sabar dalam menghadapi semua persoalan. Pemirsa, paling tidak ada beberapa godaan dan tantangan yang dialami agak lebih kuat kepada orang-orang yang berpuasa, yang itulah sebenarnya yang menjadi objek perlawanan yang harus dilakukan secara maksimal. Yang pertama adalah godaan untuk kita kuat melawan yang namanya emosi dan marah yang mudah untuk terpicu. Para pemirsa yang berbahagia, memang kita akui bahwa terkadang karena bawaan lapar, bawaan dahaga, stabilitas emosional kita kadang tak terjaga, sehingga persoalan-persoalan kecil itu bisa memicu untuk terpantiknya emosi dalam diri kita. Padahal, saudaraku, para pemirsa yang berbahagia, justru matlamat akhir daripada puasa yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa terbebas daripada dominasi marah yang itu sebenarnya memberikan efek buruk dalam kehidupan kita. Ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ausini, tolong nasihati aku." Maka Nabi katakan, "La taghdab fa innaka tadkhulul jannah." Jangan suka marah dan kamu akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang mampu menahan marahnya, maka insya Allah surga menantinya. Dan puasa itu adalah salah satu cara yang efektif untuk mengekang dan meredakan marah dalam diri kita. Saudaraku, para pemirsa yang berbahagia, kalau kita melihat kepada pernyataan Nabi SAW, bahwasanya sifat marah yang sering dialami oleh manusia itu adalah disebabkan oleh pengaruh godaan syaitan. Orang yang marah itu syaitan duduk di pundaknya seperti mana seorang pengembala kuda, penunggang kuda duduk di atas tunggangannya. Maka syaitan akan terus memukul-mukulnya dengan mengatakan, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Maka ya, itu akan berakhir kepada kerusakan-kerusakan. Maka Nabi berpesan, ketika ada orang yang marah dia berdiri, maka duduklah. Apabila duduk juga masih marah, maka beruduklah. Pun ketika masih marah dalam kondisi sudah beruduk, maka mandilah. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya marah itu adalah pengaruh setan. Setan terbuat dari api, dan untuk meredapkan api itu dengan menulurkan air ke sekujur tubuh kita. Yang kedua, pemirsa yang berbahagia, tantangan dan godaan yang kuat dialami oleh orang puasa adalah kantuk yang begitu mendera. Kantuk. Rasa kantuk itu memang efek daripada metabolisme tubuh kita. Karena tubuh yang kurang bekerja untuk melarutkan makanan, karena kita tidak makan dan minum seharian, maka akhirnya itu akan memicu kantuk cukup tinggi. Oleh karena itu, orang berpuasa memang dikatakan Nabi bahwasanya tidurnya itu adalah ibadah, naumuhu ibadah, tapi itu sebenarnya adalah bahasa isyarat, bahasa kiasan. Untuk suatu perbuatan yang tidur saja bernilai ibadah, apatah lagi ibadahnya. Maka kantuk yang dialami oleh orang berpuasa tidak untuk kita turuti, karena itu juga adalah merupakan satu tantangan yang mesti kita lawan. Maka isi kegiatan kita yang produktif, isi dengan tadarus Al-Quran, isi dengan studi-studi agama, isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, maka itu akan meminimalisir pengaruh kantuk yang ada dalam diri kita. Pemirsa, kalau kita melihat kepada cuplikan kehidupan para sahabat, ternyata
Para sahabat justru di bulan Ramadan itu melakukan aktivitas, melakukan sebuah perbuatan-perbuatan, melakukan prestasi-prestasi yang fantastik. Kemenangan umat Islam pada perang Badar itu bulan Ramadan, ketika sahabat berpuasa. Fathu Makkah itu pada bulan Ramadan. Penyerangan Andalusia, penaklukan Andalusia Spanyol itu juga pada bulan Ramadan. Bahkan kemenangan umat Islam pada perang salib atau perang Sabil itu juga bulan Ramadan. Bahkan kalau kita tarik pada konteks kenegaraan, peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia itu juga terjadi di bulan Ramadan. Apa artinya? Bukan berarti Ramadan menjadikan para pendahulu kita asik tidur dan mengikuti kantuknya, tapi justru para pendahulu kita justru di bulan Ramadan mereka melakukan aktivitas dan prestasi yang luar biasa. Tantangan kedua daripada puasa Ramadan, kantuk yang mendera itu mesti kita lawan dengan prima. Yang ketiga terakhir, saudaraku para pemirsa, tantangan godaan orang puasa adalah mulut yang tak mampu terbebas daripada ghibah. Nauzubillah min dzalik. Ghibah itu dosa besar, saudaraku. Allah Subhanahu wa taala pernah firmankan, la yaghtab, ya. Janganlah kamu suka marah-marah, ya. Kenapa? Karena orang yang suka marah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Orang menggibah itu perbuatan tercela, dan gibah itu akan menghancurkan dan menghilangkan serangkaian pahala-pahala ibadah yang dia lakukan. Bebaskan diri kita daripada gibah, maka puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa memenangi pertarungan akan 3 tantangan dan godaan yang kita sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.